Sekarang saya tantang, sebetulnya harga minyak kan tidak usah naik Pak Nur. Kalau perjanjian kontrak-kontrak asing itu menguntungkan Indonesia, kalau perlu kita batalkan. Nah, maksudku, perang pun ayo kita lakoni, aku gelem. Cuman sekarang, Cak Nun, Pak Taufik Kemas, Cak Nun, berani nggak membuat perempuan-perempuan di Indonesia membuat laki-lakinya berani perang? Itu aja. Itu aja. Dan yang ketiga, percuma ada Ihsanuddin Nursi di sini kalau masih ada mitos bahwa BUMN adalah persoalan mati hidupnya bangsa, karena beliau pernah ngomong di TV APBN hanya 2/3 perekonomian 20% perekonomian nasional, 80% adalah ekonomi rumah tangga dan ekonomi industri. Hanya untuk menyelamatkan APBN berimbang, APBN dinaik, BBM naik, semua koleksi kata itu. Percuma ada Cak Nur. Aku serius lagi jangan tanya ini sampean. Sampean boleh bilang bisa menguasai wong wedok, tapi sampean gak iso ngatasi keadaan ini. Thank you. Terima kasih Bung Tejo. Ini kalau gini, kalau dibayang dia ini jurusannya Bima, punya anak lebih gila lagi. Kalau Bima itu cuma berdiri nggak mau pakai kromo injil, tapi anaknya lebih gawat lagi, dia berani memaki-maki Betara Guru. Nah, Bima punya anak Ontoseno, ini lebih kurang ajar, punya anak lagi Ontoseno namanya Sujiwo Tejo. Dan kita membutuhkan orang macam dia, sangat membutuhkan. Rasulullah saja itu begitu lapang hatinya, sehingga orang-orang macam dia juga selalu dicium tangannya oleh Rasulullah, gitu ya. Jadi saya sangat sayang, sangat cinta sama dia. Segala fitnahnya saya anggap sebagai ungkapan cinta. Kalau perempuan aku nggak fitnah. Aku lihat dengan mata kepala sendiri. Demi Allah, wallahi. Oke, teman-teman sekalian, saya tidak boleh menggeser ini dari Cak Nur ke saya. So, kalau aku tinggi kromo tak pateni teman ada. Oke Mas sekalian, waktu kita sudah sangat mendesak. Saya mohon dengan sangat sekarang Cak Gusmus sudah menyiapkan satu puisi. Dengan saya mohon jangan langsung baca puisi, karena sebenarnya endapan sublimasi dari seluruh yang kita alami pada malam hari ini ada di genggaman tangan beliau. Karena beliau ini Mustafa punya anak Bisri, Bisri punya anak Mustafa, punya anak Bisri, punya anak Mustafa, punya anak aneh itu ya. Jadi Ihsanuddin punya anak Nursi, anaknya Ihsanuddin, anaknya Nursi lagi. Itu tidak karuan. Nah, beliau ini kalau saya pernah menyanyikan Tombo Hati, yang berjasa adalah kakek beliau, karena kakek beliau yang sebenarnya mengarang dan mempopulerkan lagu Tombo Hati itu. Yaitu Mustafa Bisri. Bapak beliau Bisri Mustafa, mbah beliau Mustafa Bisri. Batasnya lagi Bisri Mustafa. Terus diwolak-walik Gusti Allah sampai bunyi oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam Mbak Omi dan sekalian yang hadir. Jombang itu memang luar biasa, menyumbangkan putra-putra Indonesia dan Jombang luar biasa. Ada di kalangan kiai disebut Maha Kiai Al-Allamah Hasyim Asy'ari, dia guru dari kiai-kiai di Indonesia. Ada putranya Wahid Hasyim, ada putranya Wahid Hasyim, Abdurrahman Wahid. Di Jombang ada siapa di Perdu? Mas Muni. Ada yang Endutru dulu. Cak Durasin yang membawa ludruk sampai ke Indonesia. Ada LH Airun Najib, ada Cak Nur Khalis Majid. Dan malam ini kita memperingati 1000 hari dari Cak Nur.
dan orang yang mewakili semua tokoh-tokoh Jombang itu Ainun Najib. Ada Cak Nurnya sedikit, ada Gus Durnya sedikit, ada Asmuninya sedikit. Saya mau komplit sendiri ya. Cak Nur menurut saya adalah, kalau menurut tamsil yang biasa, yang klise tentang gajah, Cak Nur itu orang yang sudah melihat gajah secara keseluruhan. Ada orang yang hanya melihat gajah itu dari kakinya saja, kemudian dengan ngotot merasa bahwa gajah itu ada seperti bumbung, yang melihat seperti kipas karena hanya melihat telinganya saja. Ada yang katanya seperti pecut karena lihat ekornya saja, dan kayak larang karena melihat matanya saja. Cak Nur melihat gajah secara keseluruhan, karena Cak Nur itu bukan hanya memperhatikan tapi menghayati betul apa yang. Selamat datang Bang Abah Tanjung. Jadi menghayati betul apa yang dikatakan oleh pemimpinnya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Salah satu yang saya yakin dipegangi teguh oleh Cak Nur adalah dawuhnya Kanjeng Nabi yang menyatakan bahwa orang itu tetap pandai selama orang itu mau belajar. Kalau seseorang berhenti belajar karena merasa pandai, mulailah dia bodoh. Cak Nur belajar minal mahdi ilal lahdi, tidak pernah berhenti. Beliau mempunyai pedoman, kita selalu mengatakan ihdinas siratal mustaqim, karena kita masih dalam proses menuju kepada jalan yang lembang itu. Kerendah hatian ini, tawaduk dari Cak Nur inilah yang menyebabkan Cak Nur terus belajar. Sekarang banyak sekali orang yang baru melihat kakinya gajah, lalu merasa yakin bahwa itu gajah, dan mengatakan di mana-mana bahwa gajah itu kayak bumbung. Dan orang yang mengatakan gajah tidak kayak bumbung, dia marah setengah mati. Cak Nur mempunyai referensi marojik yang luar biasa. Dia baca A, dia baca B, dia baca C. Sementara banyak yang lain hanya membaca A saja, lalu mengatakan kebenaran adalah A. Hanya membaca B saja lalu mengatakan yang benar adalah B saja. Maka yang demikian ini kagetan. Lihat ada Ahmadiyah kaget, lihat Cak Nun kaget. Orang kok begitu berani Gusti Allah. Cak Nur ketawa saja. Tapi tadi pengakuannya Cak Nur sendiri, Cak Nur kalau ketemu dengan Cak Nur itu ketawa saja.